wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ya, saya mulai dengan sebuah prolog ya. Seperti yang kita tahu, situasi dunia saat ini itu dipenuhi dengan kemajuan dan kebudayaan yang dibawa oleh Barat, seperti yang presenter sebelumnya jelaskan. Nah, masalahnya ada satu masalah yang sangat fundamental sekali dalam kemajuan dan kebudayaan Barat itu sendiri, yaitu apa? Mereka hampir semuanya itu membawa paham materialisme, di mana apapun sekarang diukur dengan materi. Saya punya duit lebih banyak, berarti saya lebih baik daripada yang lebih sedikit duitnya daripada saya. Ya seperti itulah. Masalahnya semua orang sekarang berpikir seperti itu. Kebanyakan. Insya Allah kita di sini sudah benar lah pikirannya. Nah, sebagai akibat apa? Saya akan bawakan data dari sebuah survei tahun 2021, yaitu Indonesia Adolescent Mental Health Survey, bahwa 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental. Kenapa? Karena minder. Karena melihat ada yang lebih baik dari dia dalam hal materi, akhirnya minder. 1/3 remaja, 1 dari 3 remaja. Saat itu jumlahnya 15,5 juta. Ini cukup memprihatinkan sekali datanya ya. Nah, untungnya sekarang banyak orang mulai sadar ya. Solusinya muncul di mana-mana. Makanya kalau kita sering ke Gramedia, kita lihat buku nomor 1 bestseller sampai nomor 5 itu adalah buku healing. Masalahnya lagi ya. Ini buku healing sumbernya dari mana? Kebanyakan sumbernya dari Barat sendiri. Nah, oleh karena itu saya mengambil tema tasawuf. Kenapa? Karena ini sebagai obat alternatif ya, yang harusnya justru diutamakan oleh umat Islam ya. Karena tahu bahwa kita itu dari umat Islam dan kita harusnya bangga dengan produk Islam sendiri. Itu kenapa saya memilih tasawuf. Dan kenapa Muhammad Nasir? Ini adalah tokoh yang mengamalkan tasawuf dan terbukti tidak mengalami kesalahan mental dalam dirinya. Bahkan bisa menjadi tokoh besar dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia. Masya Allah sekali. Oke, kita lanjut apa bahasan kita kali ini. Tadi prolog sudah saya awali di awal. Terus tasawuf ya singkat saja. Lalu Muhammad Nasir dan tasawuf, mulai dari pengaruh tasawuf dalam diri beliau, pemikiran beliau, dan pengamalan beliau. Dan terakhir, apa yang bisa kita ambil dari pemaparan makalah saya? Apa dan kenapa tasawuf? Ya, sebenarnya ya nggak bakal panjang-panjang saya jelaskan. Pada intinya saya akan ngasih tahu tentang apa aja sih yang dipelajari dalam ilmu tasawuf ya. Pada intinya kalau paling gampangnya, tasawuf itu adalah ilmu etika dan estetika dalam Islam. Ya, yang bikin bagus dan indah Islam di mata dunia itu ya sebenarnya tasawuf, atau bisa kita gampang bilangin nggak adab. Ya, semua akhlak baik dan adab itu sebenarnya masuk dalam kategori tasawuf. Untuk lebih lanjutnya, mudir saya Ustaz Muhammad Dr. Ardiansyah ya, membuat satu kitab tasawuf lengkap dari sejarahnya dan sampai kontroversi yang sekarang beredar. Kalau ingin tahu lebih lanjut bisa langsung hubungi beliau. Ya. Lalu kenapa harus tasawuf ya? Tadi pertama sudah jelaskan bahwa ini adalah produk asli muslim ya. Tadi kita sudah tahu perkembangan sains ya di peradaban Islam oleh presenter sebelumnya ya. Hasil kebudayaannya salah satunya adalah ilmu tasawuf ini. Ya walaupun sebenarnya dari sejak zaman Nabi sudah ada, cuman baru disistematikan ketika peradaban Islam mulai maju. Ya. Lalu relevan kenapa? Karena tadi ini masalah hati dan jiwa yang sekarang orang banyak seret lah ya, haus tuh. Karena terlalu banyak mementingkan badan yang zuhir. Makanya relevan. Saya akan menyebutkan beberapa ajaran tasawuf ya, apa saja. Sebenarnya ini ada cara menghilangkan akhlak buruk juga, cuman ya semoga 4 ini setidaknya bisa mewakilkan lah ya. Apa aja sih ajaran tasawuf? Pertama zuhud, di mana kita tidak terlalu terlena dengan dunia ya. Terus qanaah, apa yang ada ya cukup gitu. Terus syukur dan sabar, itu sudah tahu sendiri maknanya. Dan syariah yaitu keberanian dalam diri Islam yang bikin umat Islam pada zaman kemasannya itu paling tinggi pada saat itu. Lanjut bahasa selanjutnya Pak Nasir. Saya akan jelaskan pengaruhnya dalam perjalanan hidup beliau. Beliau masa kecilnya dilahirkan di Padang, Alahan Panjang pada tahun 1908 di keluarga yang kondisi ekonominya ya cukup agak memprihatinkan. Tapi untungnya beliau cerdas, jadi sejak SD ya, pendidikan beliau sampai SMA-nya itu dipenuhi dengan beasiswa, bahkan dikasih uang jajan sama penyedia beasiswa ya. Jadi nggak pernah nyusahin orang tua, bahkan sejak masa kecil. Masya Allah, untung beliau cerdas. Ya. Tapi yang perlu kita ketahui juga sebenarnya bukan hak dia bukan masuk di SD rakyat doang pas saat itu. Pada sorenya tuh beliau juga masuk madrasah
Karena kita harus beritahu di Padang tuh Minangkabau kaya dengan tradisi ulamanya, beliau hebat dalam hal-hal berbau agama. Bahkan ada pengakuan sendiri dari beliau pas beliau kelas 4 SD, beliau tuh udah bisa bahasa Arab lancar, ya, baca kitab kuning itu udah lancar banget. Itu masa kecilnya. Terus masa mudanya setelah lulus dari AMS, beliau sebenarnya kalau pengen jadi pegawai pemerintahan, ya, bukannya lumayan gajinya, tapi beliau apa? Memilih turun langsung terjun mengurusi masyarakat. Di situ saya tulis cantumkan beberapa perbedaan gaji. Di sini menunjukkan bahwa kezuhudan Pak Nasir sejak muda sudah terlihat, di mana dia lebih memilih berjuang di depan masyarakat, ya, walaupun capek lah pokoknya, dengan gaji yang sebenarnya lebih rendah juga, tapi tetap, ya. Nah, di sini juga beliau mulai giat menekuni kebudayaan Islam dengan tokoh-tokoh besarnya. Salah satunya adalah tokoh-tokoh tasawuf, yaitu Imam Al-Ghazali, Ibnu Miskawai, dan Ibnu Tufail. Beliau paham benar gitu, tiga tokoh ini. Terus masa dewasa singkat saja beliau aktif di politik. Ya, beliau menteri, sempat menjabat banyak banget jabatan penting di pemerintahan seperti BPKMIP pada saat itu, ya, seperti DPR MPR sekarang. Terus menteri penerangan 3 periode ya, sekarang ada 2 periode doang misalnya maksimal. Cuman ini 3 periode. Terus perdana menteri dan juga anggota konstituante. Ya, beliau juga menjadi ketua partai Masyumi. Lumayan lama, 9 tahun. Ya, cukup lama lah. Terus masa tua beliau karena beberapa hal beliau tidak bisa main di politik praktis lagi, ya udahlah, cari apa yang ada, yaitu dakwah. Yang mendirikan tahun 1967 sampai beliau wafat menjadi ketuanya gitu, ya. Dan sekarang mainnya udah nggak skala nasional lagi karena udah nggak di politik praktis, nggak terlalu ngurusin negara banyak-banyak. Ya wes, kita lanjut ke go internasional. Nah, Pak Nasir di sini aktif banget tuh di Muktamar Alam Islami, Robito Alam Islami. Beliau bahkan menjadi sekitar sekjen dan wakil ketuanya di organisasi terbesar di dunia, organisasi Islam terbesar di dunia itu. Dan nanti di makalah saya itu pemikiran dan pengamalan tasawuf Pak Nasir, kita mulai terkait zuhud. Ya, pemikirannya di sini beliau sebenarnya lagi mengkritisi materialisme, ya, di mana apapun pekerjaan kita kalau misalnya didasarkan materialisme pasti nggak maksimal. Kenapa? Karena kita pengennya kita ngasih ini, kita terima yang sama dengan apa yang kita kasih, ya kan? Sedangkan di sini beliau hubungin dengan pekerjaan dai yang mana ya pasti berat kan dai, ya. Harus mengorbanin uang, harus mengorbanin harta, umur dan sebagainya. Nah, di sini beliau tuh pokoknya pasti nggak bakal maksimal menurut pemikiran beliau. Terus pengamalannya apa? Ya, ini ada salah satu cerita, cuma saya belum ceritakan yang lain, yaitu di mana pas itu beliau jadi menteri penerangan. Ada wartawan dari Amerika pengen tahu gimana sih kondisi Indonesia pasca kemerdekaan. Pas dia melihat Pak Nasir, beliau si wartawan ini kaget, justru ini menteri. Maksudnya apa? Beliau tuh pas itu pakaian Pak Nasir, ya, itu apa kan pakai kemeja, cuman ada tambelan dan itu tambel sendiri. Ya. Itu sangat mantap, ya. Jarang kita ngomong sekarang, ya. Makanya beliau sampai heran bilang gini, ini saya baru melihat, ya, ada norma di pemerintahan di mana pejabatnya tuh sangat sederhana. Nah, ini justru salah satu bangga buat Indonesia. Terus riset Pak Nasir apa? Manifestasi dari sifat zuhud adalah ikhlas. Ya. Kalau kita punya sifat zuhud, apapun pekerjaan kita pasti kerjanya maksimal. Di dunia kita maksimal, hasilnya pasti bagus banget. Di akhirat apalagi, wah mantap betul pasti. Gitu kan? Itu terkait zuhud, terkait qanaah, ya. Pemikirannya beliau udah paham sendiri apa itu qanaah. Apa itu pokoknya merasa cukup apa yang ada, ya, dan tidak mubazir. Itu menurut beliau apa itu qanaah. Terus pengamalannya gimana? Seperti yang kita tahu, ya, keluarga Pak Nasir muda pas kecil itu sangat cukup memprihatinkan kondisi ekonominya. Jadi salah satu ceritanya tuh beliau pas itu hidup dengan budingnya, ya. Terus dia masak nasi sendiri. Umur beliau pas itu baru kelas 4 SD pokoknya, ya. Setelah kelas 4 SD, masak sambal sendiri pagi hari, masak nasi sendiri, dan sepas tanak nasinya itu buat makan pagi, siang, malam. Untuk saya dan teman-teman saya yang biasa makan McD dan Burger King itu kan sangat sulit, ya, membayangkan kondisi anak kelas 4 SD makannya nasi sama sambal sama kerupuk doang dan rendang sedikit palingan. Ya, itu sangat memprihatinkan. Tapi menurut dia apa? Saya merasakannya dengan rasa enak. Jadi apa jadi kesimpulan dari ini? Bahwa kebahagiaan itu nggak datang dari kemewahan atau keadaan serba ada, tapi dari rasa cukup di hati. Ya, kalau kita merasa cukup dengan sambal, kita nikmatin, bersyukur, itu cukup. Cuman kalau bisa lebih, kenapa enggak, ya? Maksudnya nggak ada cukup gitu, ya. Itu mengenai qanaah. Terus mengenai syukur dan sabar. Biasa itu mengenai syukur sebenarnya panjang pemikiran tentang syukur beliau, ya. Cuma saya potong
sedikit aja ya, karena keterbatasan. Itu adalah kita pelihara hasil yang sudah kita miliki, ya. Yang kurang kita tutupin, yang udah bagus kita sempurnain lagi. Nah itu definisi syukur menurut beliau. Terus mengenai sabar apa? Ya seperti kita tahu kan, karena sabar itu pasti hubungannya kalau nggak musibah atau nggak yang sulit-sulit. Ya, jadi di sini dihubungin dengan hal-hal pendidikan ya. Pokoknya jadi guru itu sulit dan ya itulah. Terus pengamalannya apa nih? Pengamalan syukur beliau pas itu jadi ketua Masyumi kan beliau. Nah itu tuh ditawarin mobil sekelas Alphard lah zaman sekarang pas itu ya. Ya, cuman beliau nolak karena masih merasa masih punya mobil pas itu merek DeSoto atau ya setara Kijang kredit zaman sekarang lah yang pok gitu ya kan, punya asapnya. Ya, cuman beliau merasa cukup, gak ditolak gitu, padahal gratis. Nah, terus anak-anaknya kan kecewa dong. Nah, tapi apa kata beliau? Langsung aku atas pandai-pandai bilang mensyukuri nikmat ya. Cukupkan yang ada itu cukup, jangan cari yang nggak ada gitu. Ya, pengawalan syukurnya beliau. Terus mengenai pengamalan sabarnya gimana? Ini ceritanya beliau menandatangani petisi 50 bersama 49 orang lainnya di zaman Soeharto ya, tahun 80, karena beberapa program Soeharto itu tidak sejalan dengan agama ya, dan dengan Pancasila bahkan pada saat itu. Ya udah, mereka menandatangani ya apa namanya ya, keprihatinan gitulah. Nggak suka Soeharto, akhirnya apa? Dicekal ke luar negeri. Padahal seperti kita tahu tahun 80 Pak Nasir kan masa tuanya yang aktif di internasional kan. Jadi harus sering keluar negeri dan lain-lain. Cuma sejak tahun 80 hingga wafatnya itu nggak boleh sama Soeharto, dimatikan perdata, nggak dikasih visanya. Ya cuman kata beliau apa reaksinya? Takut kalau saya kesasar barangkali. Jadi ini udah terlihat ya, udah bersabar terus masih husnuzon. Keren banget ya. Itu Pak Nasir. Terus mengenai sejarah terakhir, yaitu ini penjelasannya saya bacain aja, keren soalnya. Yang berani hidup di tengah-tengah dunia yang kata orang penuh dengan tipu daya dan kecewa, tapi pun berani pula mati untuk memberikan bakti dharmanya bagi kehakiman ilahi di alam masyarakat. Itu adalah pengertian saja yang harusnya sebenarnya kita miliki nih, ya. Jadi kalau ya harusnya kita miliki lah semuanya ya, mencoba menanamnya pelan-pelan. Terus pengamalan beliau apa? Seperti yang kita tahu tadi di petisi 50 sebenarnya beliau tuh aktif mengkritisi pemerintah bahkan sejak zaman kolonial, sejak zaman mudanya ya. Bahkan sampai pernah di penjara juga, di zaman Soekarno juga sampai di penjara ya. Terus di zaman Soeharto sampai beliau wafat, beliau mengkritisi pemerintah. Itu mengenai sejarah. Oke, kita terakhir banget ya, apa yang bisa kita petik? Pertama, kita melihat dari paparan saya tadi, kalau Pak Nasir itu ada pengaruh tasawuf dalam diri beliau. Beliau juga paham apa itu tasawuf, mempunyai pemikiran yang jelas. Dan pengamalannya kita lihat di sehari-harinya ya, dengan bukti dari para kader-kadernya dan sebagainya. Jadi kan seperti kita tahu sebutan orang yang mengamalkan ilmu tasawuf dan paham akan itu kan sufi. Jadi kalau misalnya kita main sambung-sambungisme ya, Pak Nasir adalah sufi yang tidak sadar bahwa beliau adalah sufi. Wah keren banget ya. Kita kan kalau misalnya punya tiba-tiba orang atau apa ngerasa kita berhak mendapatkan gelar doktor gitu padahal kita belum doktor, itu kan keren gitu. Ini sufi yang tidak sadar beliau sufi, cukup keren banget bukan? Nah, terus ilmu tasawuf yang kedua, poin kedua adalah ilmu tasawuf terbukti adalah obat alternatif yang harusnya diutamakan oleh seorang muslim yang untuk menghancurkan segala segala permasalahan mental yang muncul ke permukaan sebab materialisme. Ya, ini sudah terbukti dari sosok Pak Nasir ya, kalau misalnya kita mengamalkan ilmu tasawuf ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita semua yang ada di sini menjadi tokoh besar pada kemudian hari. Ya baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.